Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para guru-guru, para isatizah, wabil khusus jamaah sholat isya dan sholat taraweh Masjid Jami Yarsi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Dan juga tentunya kita patut bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Berapa banyak saudara kita, berapa banyak sahabat kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak mendapatkan bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam marilah kita sampaikan, kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita, suri tauladan kita. Tentunya mudah-mudahan kita berharap nantinya kita pada hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kehidupan kita tentunya tidak hanya sebatas kehidupan di dunia, namun berlanjut sampai kepada kehidupan di akhirat. Maka dari itu, doa yang sering kita panjatkan dan tidak pernah kita lupakan adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, Rabbana atina, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berilah kebaikan kami di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Pada kesempatan ini saya ingin menyinggung yang terakhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkanlah kami dari api neraka. Biasanya kita minta yang baik-baik melulu. Selamatkan, masukkan di surga, demikian. Namun kadangkala kita lupa
Padahal kehidupan di akhirat itu hanya dua. Kalau tidak masuk surga, ya masuk neraka. Persoalannya adalah kalau kita minta masuk surga, kadangkala mampir dulu di neraka. Tapi kalau kita minta selamat dari api neraka, insya Allah kita langsung akan masuk surga. Maka dari itu perlu kita mengetahui bagaimana cara kita selamat dari api neraka. Lebih-lebih ya menjelang 10 hari terakhir yang diungkapkan dalam sebuah hadis, ya, 10 pertama adalah rahmah, 10 kedua adalah maghfirah, ampunan, dan 10 terakhir adalah idkun minan nar, selamat dari api neraka. Maka dari itu ya, dalam sebuah ayat yang tadi saya sudah bacakan, Allah sengaja sangat sayang kepada kita agar kita itu selamat dari api neraka. Diungkapkan dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, ya naro, dari api neraka. Kata Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal ya dengan sahabat yang ahli tafsir, mengatakan ya, kalau ada panggilan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah, karena di situ pasti ada kebaikan yang Allah akan berikan, ataupun suatu peringatan di mana kita akan diselamatkan. Termasuk dalam ayat ini Allah menyatakan ku anfusakum, maka jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Kasih sayang Allah ini akan orang-orang yang beriman, sehingga dia itu perlu mewaspadai satu jengkal pun hal-hal yang akan melemparkan dia dari api neraka. Ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai diri kita, keluarga kita itu masuk neraka. Kalau sudah berbicara neraka, tentu bayangannya adalah siksaan yang sangat pedih. Bahkan dalam surah At-Taubah, ketika perang Tabuk, itu kan musim panas, sangat panas sekali, sehingga orang itu malas untuk ikut berperang. Ya, Allah nyatakan wanaru asyaddu harro, neraka jahanam lebih panas daripada panasnya terik matahari pada musim panas, yang bisa mencapai 40 derajat bahkan 50 derajat. Maka dari itu kita sebagai orang-orang yang beriman, marilah kita jaga diri kita dari api neraka. Caranya bagaimana? Banyak sekali ya, suatu perbuatan amalia yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka.
Salah satunya tentu adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya rasa cinta, dengan adanya rasa suka dalam diri kita terhadap Allah dan semua perintahnya kita laksanakan dengan baik, dengan tujuan mencapai ridhonya, insya Allah kita akan selamat dari api neraka. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mencintai Allah itu bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tetapi juga kita mampu mencapai derajat takwa. Mencapai derajat takwa. Ketika puasa Ramadan ditujukan dalam rangka la'allakum tattaqun, mencapai ketakwaan, maka dari itu marilah ketika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, melaksanakan puasa Ramadan dengan rasa suka, dengan rasa cinta, insya Allah itu akan menghindarkan diri kita dari api neraka. Tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi ada rasanya suka, cinta. Maka dari itu biasanya ciri-cirinya adalah dia akan bersegera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang waktu sholat, dia langsung bersegera menuju sholat, menuju masjid. Ketika ada panggilan kebaikan, pasti dialah yang pertama kali berusaha untuk mencapainya. Itulah salah satu bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dalam rangka menerapkan, merealisasikan ayat At-Tahrim ini, marilah kita ajak bukan hanya diri kita, tetapi keluarga kita, istri kita, anak kita. Kita jaga mereka dari api neraka dengan cara mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah diri kamu itu dari api neraka, walaupun dengan sebiji korma. Artinya apa? Cara kita menghindarkan api neraka itu dengan cara bersedekah. Dan bulan puasa ini termasuk syahrul jud, syahrul kedermawanan. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana Nabi itu menjadi seorang yang paling dermawan, dan paling dermawannya itu pada saat bulan Ramadan. Kana ajwajan nasi fi Ramadan. Dengan berbagi, apakah itu iftar, berbagi sedekah, bahkan juga melaksanakan perintah zakat, baik itu zakat mal ataupun nantinya zakat fitrah, itu termasuk dalam rangka kita menghindari, menyelamatkan diri kita dari api neraka.
Kita bimbing keluarga kita. Kita jadikan keluarga itu yang betul-betul keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga keluarga solehah, di mana di situ ada keselamatan di dunia, kebaikan di akhirat, dan juga terjaga dari api neraka. Untuk itu marilah kita bimbing keluarga kita bimbing istri kita bimbing anak kita ajak dalam rangka mencapai kebaikan, dalam rangka kita itu selamat dari api neraka. Dengan cara apa? Kita didik mereka. Kita berikan pendidikan yang baik, akhlakul karimah. Karena dalam sebuah hadis Nabi pernah menyatakan, "Manahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin." Tidak ada suatu pemberian seorang ayah yang lebih utama daripada pemberian dia terhadap anaknya yang berupa akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu salah satu yang menyelamatkan kita juga dari api neraka. Ini ya sangat penting, ya sangat penting. Maka dari itu tidak heran ya setiap akhir sholat biasanya kita membaca doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. Karena dengan keselamatan kita dari masuk api neraka itu, insya Allah membawa kita ke surga. Ya, bahkan ya dalam sebuah hadis yang lain kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah keluargaku dari api neraka. Kita dibebaskan nama kita dari penghuni neraka. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina minan nar. Kenapa? Karena ya tentunya kalau kita masuk surga, mendahulukan minta doa kepada Allah agar kita masuk surga, itu adalah sebuah kebaikan. Namun kita kan sebagai manusia pasti ada kesalahan, pasti ada dosa. Dosa dan kesalahan itulah yang mengakibatkan kita melewati pintu neraka terlebih dahulu. Untuk itu kita hindarilah hal-hal yang akan menjerumuskan kita dari api neraka. Insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ya nama-nama ya neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada neraka Jahannam, neraka Ladha, neraka Hutama, neraka Sa'ir, neraka Jahim. Neraka Jahannam disebutkan sangat banyak, padahal itu neraka yang paling ringan. Tetapi ya dalam sebuah hadis ya ketika kita nganjak barah api neraka Jahannam, itu otak kita akan melepuh, akan mendidih saking panasnya neraka Jahannam. Lebih-lebih neraka pada tingkatan yang ketujuh, neraka Jahim.
Na'udzubillah min zalik. Maka dari itu marilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya minta masuk surga, tetapi kita juga minta diselamatkan dari api neraka. Mudah-mudahan kultum yang saya sampaikan secara singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan juga kita selamat dari api neraka. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ahlina wa riqaba jama'atina minan nar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.